Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan pembahasan contoh soal yang berhubungan dengan medan magnet yang sedang kita bahas saat ini. Soal kedua diberikan soal berbentuk seperti yang ada di tampilan berikut ini. Dua buah kawat lurus sejajar berjarak 2 cm. Dialiri arus sebesar 2 ampere dan 3 ampere berlawanan arah. Kawat pertama memiliki arah ke atas, dan di manakah letak dari kawat pertama yang induksi magnetnya akan sama dengan 0. Pada soal ini mungkin kita mulai dari informasi yang ada dalam soal dulu. Informasi yang ada di soal itu berupa pertama, I1 nya 2 ampere dan I2 nya 3 ampere. Jarak total dari kawat pertama sama kawat kedua itu adalah 2 cm. Arahnya berlawanan. Kalau gambar dari soal itu mungkin kita buat seperti ini. Ini I1, arahnya ke atas, dan ini adalah I2. Dia berdekatan dan jaraknya 2 cm. Kawat pertama memiliki arah ke atas, berarti kawat kedua memiliki arah ke bawah kan. Jadi kita balik berlawanan arah. Di mana letak titik dari kawat pertama yang induksi magnetnya sama dengan 0. Kalau kita lihat pada gambar ini, pada gambar kawat yang sebelah kiri ini, itu kuat medan magnetnya akan melingkar seperti ini. Bentuknya akan seperti ini. Kalau kita lihat dan kita perhatikan, maka kaidah tangan kanan pertama, aturan kaidah tangan kanan pertama, arah kuat medan yang bekerja pada kawat pertama ini pada bagian kanan kawat akan masuk menuju ke bidang kertas atau bidang papan yang kita gunakan ini, dan bagian kirinya akan menuju keluar dari bidang kertas atau papan. Kemudian yang bagian kawat kedua ini, kalau kita lihat arahnya ke bawah, dan berdasarkan aturan kaidah tangan kanan kedua, maka arah kuat medan yang bekerja pada kawat ini tentulah arahnya akan seperti ini ya, akan masuk kepada bidang kertas pada bagian sebelah kiri dan akan keluar pada bagian kertas untuk kawat sebelah kanan. Aturan kaidah kanan pertama ya, kalau kita plotkan jempol, maka ini seolah-olah jari jempol, 4 jari yang lain adalah ini tanda panah ini. Begitu juga dengan ini, maka ini akan masuk pada bidang kertas pada sebelah sini, dan di sini akan keluar dari bidang kertas. Di mana titik P yang dimaksud atau titik yang mempunyai kuat medan sama dengan 0? Kalau kita lihat gambar, kuat medan yang sama dengan 0 itu tidak mungkin di sekitar area sini ya, karena kalau di sekitar area sini itu adalah penjumlahan antara B pada kawat 1 dan B pada kawat 2. Dia tidak akan menjadi 0, maka di sini kemungkinan B-nya akan semakin besar. B yang semakin kecil itu dua kemungkinan, bisa di sebelah kanan kawat sini atau di sebelah kiri kawat I1. Kalau di sebelah kawat I1, maka di titik yang dimaksud kita misalkan saja titik itu adalah titik P di sebelah sini, dan kalau kita buat P itu terhadap kawat 1 maka diberi nama A1, dan P terhadap kawat 2 kita beri nama A2. Maka pada masalah ini sebenarnya kita disuruh menentukan berapa nilai A1 bukan I1. Kalau kita bisa mencari A1, maka yang dimaksud oleh soal ini yaitu berapa A1 yang jarak dari kawat ke titik P. Persamaan untuk menyelesaikan soal ini, tentulah kita bisa menggunakan persamaan yang di kuat medan magnet ya. Kalau di titik P ini kuat medannya sama dengan 0, maka BP sama dengan 0. Itu artinya B1 harus sama dengan B2.
Kenapa di BP sama dengan 0? Karena B1 akan sama dengan B2. Kuat medan pada titik P itu dipengaruhi oleh kawat 1 dan kawat 2. Tetapi kuat medannya sama besar dan akibatnya di titik P itu kuat medannya akan sama dengan 0. B1 sama dengan B2. B itu rumusnya adalah mu0 kali I1 dibagi 2pi kali A1 sama dengan mu0 kali B2-nya kita ganti dengan I2 2pi kali A2 yang sama kita coret saja 2pi dan mu0, sehingga kita tinggal masukkan nilai I1 nya 2 ampere dan A1 pada gambar ini kan kita harus cari berapa, kita tidak tahu nilai A1 itu berapa, kita anggap saja sebagai X. Berarti untuk A2 bisa kita anggap sebagai 2 plus X, karena 2 kan dari total kawat 1 ke kawat 2 itu kan 2 cm dia. Dalam soal tadi kan 2 cm, sedangkan dari kawat 1 ke titik P itu nilainya adalah X, maka A2 kan sama aja dengan 2 tambah X. Ini kita masukkan, kemudian I2 kita masukkan juga 3, kemudian A2 nya adalah 2 plus X, sehingga kalau kita kalikan silang ya, maka akan diperoleh 2 kali 2 plus X sama dengan 3 kali X kali silang ya. Ini jadi 4 plus 2X sama dengan 3X, atau 4 sama dengan 3X min 2X. Itu artinya 4 sama dengan 3X kurang 2X kan tinggal X ya. Itu artinya X yang dimaksud adalah 4 cm. Kalau X-nya sudah ditemukan 4 cm, kita sudah tahu bahwa nilai A1 itu 4 cm. Kalau dari titik kawat 1 berarti 4 cm. Maka dari kawat 2 jaraknya adalah 6 cm. Karena persamaan dari A2 itu kan adalah 2 tambah X. Kalau X-nya 4, maka A2-nya adalah 6 cm. Berarti jarak yang dimaksud oleh soal ini adalah 4 cm. Jarak dari kawat 1 ke titik P atau yang di sebelah kiri kawat itu. Demikian contoh soal yang kedua, singkat dan tolong pahami serta pelajari supaya kalian bisa menguasai tentang kompetensi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.